Pemirsa, kita masih dalam diskusi setelah Novanto tanda tanya. Sekarang ke ICW, Febri Hendri. Baik, Bang. Silakan, apa tanggapan terhadap Baik, peristiwa ini? Sebelum sesudah SN, kami bicara tentang sebelum SN. Nah, sebelum. Yang jelas, publik itu ingin agar proses penanganan perkara IKTP ini, terutama terkait SN, itu berjalan dengan baik, ya, bahwa kalau memang SN bersalah, ya diberi hukum, begitu. Itu keinginan publik. Terkait dengan proses penggeledahan, penangkapan kemarin dan kemudian proses penahanan SN, kami memberikan apresiasi yang besar pada kepolisian, terutama Brimob, yang sudah membantu KPK melakukan proses penggeledahan penangkapan. Kami juga memberikan apresiasi kepada ID yang sudah melakukan asesmen terhadap SN dan kemudian memberikan lampu hijau kepada KPK untuk melakukan proses hukum terhadap SN. Kenapa apresiasi kami berikan? Karena ada upaya selama ini, ya, seakan-akan SN itu sakti dan tidak perlu dibela. Ada upaya untuk meminta perlindungan pada presiden, ada upaya untuk meminta perlindungan pada kepolisian, kejaksaan, begitu. Nah, proses yang terjadi kemarin itu membuktikan kepolisian, terutama Brimob, itu benar-benar menegakkan hukum. Bahwa ID, organisasi profesi dokter, itu benar-benar menjalankan profesinya dengan baik, sehingga bisa memberikan celah jalan bagi KPK untuk melakukan proses hukum. Nah, kami juga memberikan catatan terutama kepada KPK agar kasus-kasus korupsi terutama yang melibatkan petinggi negeri ini yang memiliki kekuasaan yang besar, jaringan yang besar, itu proses penanganannya harus kalau bisa cepat, tepat dan tidak merugikan hak-hak mereka sebagai, ya kalau dia tersangka sebagai tersangka, tidak merugikan HAM mereka, begitu. Kenapa begitu? Karena kalau tersangka atau saksi yang diperiksa KPK seperti yang dibilang tadi, bahwa kalau dia petinggi negara, kalau dia punya jaringan yang luas, punya sumber daya yang besar, mereka bisa menggunakan itu untuk mencari-cari cara untuk menghindari proses penegakan hukum ini, begitu. Nah, memang perlu dilihat bahwa memang perlu hati-hati dalam menegakkan hukum, ya, terutama proses penanganan perkara korupsi, ya, terutama oleh KPK, agar tidak merugikan hak-hak misalnya tersangka atau saksi, atau juga tidak melanggar HAM. Tapi namun demikian, kalaupun proses prosedur penanganan itu ada merugikan hak, melanggar HAM misalnya, begitu, silakan, sudah ada, kita punya mekanisme pra peradilan, kita juga punya Komnas HAM misalnya, begitu, ada mekanisme. Tapi jangan juga upaya untuk menghindar dari proses hukum itu mencari-cari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ada, begitu, sehingga kadang-kadang itu, ya, tidak masuk dalam akal sehat kita, begitu. Jadi ya kalau kita lihat kok seperti ini betul, gitu, upaya untuk lari dari jerat hukum, begitu. Kami kadang-kadang, Bang Karni, melihat beberapa pihak, ya, yang diusut oleh KPK itu seperti orang yang berada di tebing jurang. Orang kalau berada di tebing jurang sudah hampir jatuh, itu akan menggapai sana kemari supaya tidak jatuh. Bahkan nginjak kiri kanan, begitu. Bahkan juga nyeret-nyeret orang lain, mungkin juga nyeret presiden, begitu. Tapi memang tidak ada yang nabrak tiang telepon, tiang listrik, gitu.
Nah, namun demikian seperti yang kami sampaikan tadi bahwa oke, udah hampir jatuh ke jurang, tapi jangan melanggar hukum, jangan melanggar kode etik begitu. Karena kalau melanggar hukum bisa dikenakan, bisa dilaporkan dengan obstruction of justice misalnya begitu, bisa dilaporkan dengan masalah kode etik misalnya begitu. Itu untuk yang kemarin. Nah, untuk yang ke depan, untuk yang SN, setelah SN ditahan dan diproses, kami berharap pertama bahwa KPK tidak hanya menangani soal kasus IKTP saja. Kami berharap KPK memperluas dengan menimbang dengan menggunakan pasal TPPU, Undang-Undang TPPU. Kenapa? Karena kita mendapat informasi bahwa SN memiliki beberapa kekayaan yang tidak wajar. Contoh misalkan ada informasi yang disampaikan juga oleh Ketua DPD Golkar Bali, Ketut Sudekarta, yang mengatakan bahwa SN diduga memiliki pesawat jet pribadi. Nah, itu perlu dicek apakah itu sudah ada di LHKPN. Ya. Uang apakah harta kekayaan itu wajar atau tidak? Ya, dan apakah memang nanti memang ada aliran uang yang diterima itu mengalir kemana, begitu. Itu yang perlu dilakukan oleh KPK. Terus SN sebagai ketua DPR, kalau menurut kami rasanya kurang pantas, karena kepantasan menurut warga negara ya begitu, kurang pantas lah kalau seandainya lembaga tinggi negara kita dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi dan kemudian juga ditahan pula oleh KPK. Nah, kalau sudah ditahan oleh KPK tentu sulit dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua DPR. Nah, oleh karena itu kalau menurut kami ya perlu dicari cara agar ada pergantian jabatan ini begitu. Ini juga supaya jadi contoh juga bahwa kalau ada pihak-pihak yang tersangkut dengan kasus korupsi, memang belum sampai pada status tersangka misalnya dan ditahan, memang ini belum ingkrah ya putusannya, tapi sebaiknya mundur. Ya, kita lihat misalnya Jepang, belum disebut tersangka kasus korupsi, baru disebut isu, itu saja sudah mundur begitu. Nah, sikap-sikap kesatria seperti ini yang kita butuhkan dari petinggi-petinggi negeri ini, bahwa dan itu menjadi teladan bahwa ini loh kami pemimpin, kalau kami salah atau diisukan sedikit kami mundur begitu. Karena memang sudah tidak pantas lagi, isu sedikit saja udah mundur begitu. Nah, ini yang memang menurut kami perlu. Terus juga itu mungkin barangkali yang disampaikan dulu, kami sampaikan dulu, Bang Karni. Baik, sekarang kita ada tamu istimewa yang udah lama tidak muncul di ALC, Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Selamat malam, Pak Abraham Samad. Malam, Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Makassar lagi hujan. Katanya hujan besar sana. Pak Abraham Samad, tadi ngikutin diskusi kita, tentu mengikuti diskusi kita dari tadi. Apa tanggapan Pak Abraham Samad terhadap peristiwa yang terjadi sepekan ini dan sampai hari ini? Halo? Ya. Halo? Apa tanggapan Pak Abraham Samad atas peristiwa yang terjadi dalam sepekan ini? Pertama, saya ingin menghimbau kepada kita semua, Bung Karni, bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, yang mengerti hukum, marilah kita sama-sama menciptakan iklim yang kondusif bagi KPK, agar supaya KPK bisa menyelesaikan penyidikan dan pengusutan kasus IKTP ini sampai tuntas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, kita boleh melakukan pembelaan-pembelaan terhadap
teman, pihak yang terkait sama kita maupun klien kita. Karena itu juga menjadi sesuatu yang wajar. Tapi perlu diketahui Bung Karni bahwa janganlah pembelaan-pembelaan yang kita lakukan itu menciptakan situasi yang kontraproduktif terhadap penegakan hukum. Karena kalau situasi kontraproduktif dalam penegakan hukum, maka yang terjadi adalah kasus ini akan berlarut-larut untuk diselesaikan. Dan pada akhirnya kalau kasus ini berlarut-larut diselesaikan, maka yang punya dampak yang sangat serius juga adalah orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena belum mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut saya, kita boleh melakukan pembelaan apa saja, tapi kita tidak boleh melakukan pembelaan-pembelaan yang kontraproduktif, yang bisa ditafsirkan sebagai tadi yang sudah disebutkan pembicara-pembicara sebelumnya dan yang terakhir dari ICW, bahwa kita tidak termasuk kategori orang yang bisa dikategorikan menghalang-halangi proses penyidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Itu yang pertama. Kedua, kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui Bung Karni, bahwa hukum itu sebenarnya tidak linear ya. Jadi dia tidak linear dan tidak deterministik. Oleh karena itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yang kita harus mempertimbangkan juga seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Karni, bahwa ada perasaan, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus menangkap perasaan keadilan itu yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana menangkap perasaan keadilan yang ada di dalam masyarakat itu? Saya pikir sebagai orang yang mempunyai, kalau memang kita taat terhadap hukum, maka disitulah bekerjanya common sense kita untuk membedakan mana yang seharusnya bisa dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan, yang dapat dikategorikan sebagai kontraproduktif yang bisa menghambat penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena sekali lagi kita perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi KPK sehingga dia bisa bekerja secara profesional agar kasus ini bisa terungkap secara transparan dan terang benderang siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Karena kita tahu bahwa selama bergulirnya kasus IKTP ini, tentu sebagai masyarakat kita paham juga bahwa ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di dalam kasus ini yang juga harus mendapat perhatian serius dari KPK. Oleh karena itu, saya sangat sependapat kalau sebenarnya kasus ini bisa ditingkatkan lebih jauh. Apa yang saya maksud ditingkatkan lebih jauh? Dulu di zaman periode jilid 3, saya, Pak BW, Pak Busro, Pak Adnan, Pak Sul, itu selalu mengenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kasus korupsi yang kita sedang sidik. Salah satu contohnya misalnya kasus yang melibatkan Ketua MK Pak Akil Mukhtar. Kenapa ini perlu? Karena mengingat bahwa ketika kita menerapkan kasus tindak pidana pencucian uang, maka di sanalah nantinya kita bisa mengetahui siapa-siapa saja orang yang terlibat di dalam kasus ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka kita juga bisa menemukan bahwa siapa-siapa saja yang bertindak sebagai gatekeeper terhadap tersangka yang sedang disidik TPPU-nya. Karena ini penting, seperti tadi yang disampaikan teman dari ICW, bahwa
ada berbagai macam informasi yang masuk di dalam kasus ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu diusut secara tuntas agar supaya kasus ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan keadilan bagi masyarakat luas yang sedang galak-galaknya ingin memberantas korupsi di negeri ini. Saya pikir untuk sementara itu, Bang Karni. Baik, baik Pak Bram Samad. Sampai kita ketemu lagi. Selamat malam. Ya. Sekarang Fakhri Hamzah. Apa yang mau diomongin, Bang? Soal apa, Bang? Biasanya belum saya kasih udah bisa bicara itu. Jadi kita udah dengar berbagai pendapat. Sekarang versi dari wakilnya Pak Setia Novanto itu. Ya, pertama bagian soal Pak Nov dulu ya. Karena saya sama-sama sebagai pimpinan DPR. Saya mengenal beliau ini tentu lebih akrab itu sejak sama-sama dilantik 2014 sebagai pimpinan DPR. Tapi sebelumnya kami beberapa kali satu komisi, terutama waktu di Komisi 3, saya nggak pernah dengar dia bicara sekalipun tuh dalam rapat. Tetapi kelihatannya dia sibuk sekali. Karena itu seperti dunianya beda dengan saya, karena dia sibuk, mungkin dia sambil menjadi pengusaha, tapi saya nggak ada kesibukan lain. Jadi cuman bicara aja sebagai anggota DPR begitu. Tapi memang kan namanya politisi itu backgroundnya bermacam-macam, Bang Karni. Dan itu belum ada sistem untuk menterminate masa lalu orang. Ya, sebenarnya itu yang saya ingin rintis di Mahkamah Kehormatan itu. Nanti ada sistem supaya masa lalu orang itu berhenti ketika dia menjadi anggota DPR. Seharusnya dia hanya menjadi anggota DPR. Lawyer berhenti, dokter berhenti, termasuk dosen berhenti, harusnya ya. Pelawak berhenti. Pelawak juga berhenti, ya. Bintang iklan berhenti. Ada saya lihat anggota DPR yang masih nyambi-nyambi, harusnya itu dihentikan. Memang itu adalah reformasi lanjutan yang kita rancang di Mahkamah Kehormatan Dewan, sehingga sebenarnya Mahkamah DPR itu harus punya fasilitas kantor yang lebih besar, karena saya punya studi aset anggota DPR itu sebenarnya tidak bisa tunduk kepada rezim LHKPN karena dia sifatnya dinamis dia. Makanya kalau kayak di sistem di Amerika Serikat itu aset politisi itu dikelolanya oleh Kongres. Jadi ada badan yang mengelola dan menyerahkannya untuk dikelola oleh orang lain. Nah itu untuk menjaga supaya orang hubungannya dengan harta ketika dia menjabat itu memang harus dipisahkan. Itu hal-hal yang saya lihat memang yang menyebabkan pada satu hari orang sering melihat gejala-gejala yang ada tetapi sulit dijelaskan. Ya, saya juga pernah menginterupsi berkali-kali soal keuangan politik ya, karena saya lihat pengaturan keuangan politik di Indonesia ini belum terlalu detail. Rezimnya ini dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh swasta, atau sistem hibrid seperti di beberapa negara seperti Jepang, Kanada dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat. Karena itulah sebetulnya reformasi kelembagaan DPR ini memang sedang terus kita upayakan agar lembaga pengawas betul-betul punya wibawa untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam teori demokrasi, kalau parlemennya kuat, ya kita tidak memerlukan lembaga-lembaga lain untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Cukup lembaga parlemennya kuat, ya. Dia punya sistem yang membuat pemerintahan itu betul-betul terawasi secara lebih akurat begitu. Saya kira itu yang kita belum punya sekarang dan itu on the way lah ya, sedang kita upayakan.
Yang kedua, kembali kepada figur Pak Setia Novanto. Sebenarnya dalam kepemimpinan DPR, kelebihan Pak Nov ini adalah orangnya kerja dan orang nggak banyak mau ngomong. Ya. Kalau rapat itu detail sekali. Pengambilan keputusan itu dikontrol sama dia. Anak buah itu dikontrol ya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dia nampak seperti sekjen DPR. Ya. Karena dia sangat detail dalam meninjau dan melihat pekerjaan. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya karena biasanya politisi kan dikenal orang yang banyak berbicara, ya parle-parle, ya. Tapi Pak Nov tidak demikian. Tapi saya bingung ketika orang seperti ini justru berkali-kali kena ujian. Ya. Dulu saya disorot karena membela dia dalam kasus Papa minta saham itu, Pak Effendi. Saya sederhana saja teorinya. Bagaimana ada percakapan di ruang tertutup, disadap oleh orang, lalu hasil sadapan ini di blow up ke publik. Ya, seolah-olah Pak Novanto ini mau mengambil alih saham Freeport. Bagaimana caranya begitu ya? Tapi itu ramai seluruh dunia begitu, bahwa ini orang memang akan mengambil alih saham Freeport dan kita ini percaya. Seolah-olah dia ini ada uang yang mau dikeluarkan dari kantongnya, set, kemudian saham Freeport itu diambil alih begitu. Ternyata kemudian tidak terbukti dan kemudian alat buktinya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena memang alat bukti itu adalah hasil curian. Ya, tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Loloslah beliau seperti katakan Pak Effendi tadi, lalu dia menjadi anggota DPR, ketua DPR lagi dan menjadi ketua umum Golkar. Setahu saya pada saat dia menjadi ketua umum Golkar itu, pemerintah membela dan mendukung 100% naiknya Setia Novanto kembali menjadi ketua DPR dan kemudian menjadi ketua umum Golkar. Itu yang terjadi di masa lalu. Dan dia waktu kembali, ya ada banyak perbaikan yang dia coba perbaiki, terutama saya suka menegur bagaimana supaya beliau agak mengambil jarak dengan bisnis dan sebagainya. Dia coba lakukan itu, tapi rupanya dia kena hantam lagi sekarang ini. Nah, terkait dengan kasus yang kena hantam ini, saya terus terang mencoba meneliti kasus ini agak dalam, membaca dokumen-dokumen yang ada, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa kasus IKTP ini menurut saya adalah pertaruhan terakhir KPK. Kasus ini yang akan menyebabkan KPK itu tetap ada atau bisa hilang. Karena perjudiannya banyak sekali. Ini kasus 2010. Setelah pidato Presiden SBY 16 Agustus 2010, ya, artinya pidato anggaran, maka anggarannya mulai dibicarakan, terutama setelah beliau ini menjadi presiden periode yang kedua. Dalam dakwaan yang saya baca, terjadilah persekongkolan, seolah-olah di situ ada 3 orang utama yang bersekongkol, namanya Nazarudin, Anas Urbaningrum, dan Setia Novanto. Bersekongkol untuk mengambil keuntungan 49 sampai 51% dari kasus ini, dari pengadaan ini. Orang kemudian abai dari satu kenyataan bahwa panitia tender dan panitia proyek IKTP ini sungguh panitia yang sangat rumit. Panitia ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 10 tahun 2010. Pelindungnya itu adalah wakil presiden, ya. Pelindung hariannya itu Menko Polhukam pada waktu itu, Pak Joko Suyanto. Lalu kemudian pelaksana hariannya itu Pak Gamawan sebagai Mendagri, dan ada 17 lembaga negara di situ yang diajak. Termasuk BPK, BPKP, LKPP yang waktu itu dipimpin oleh Pak Agus Raharjo. Itu mengontrol proses kasus ini, mengontrol pengadaan IKTP ini secara sangat akurat, dilakukan audit berkali-kali, bahkan BPKP melakukan audit, dan 10 November yang lalu Deputi BPKP mengatakan telah melakukan audit dalam proses pengadaan IKTP ini dan tidak ada ditemukan keganjilan atau kejanggalan harga. Jadi BPKP mengatakan tidak ada kerugian, BPK juga mengatakan tidak ada kerugian. BPK menyebut ada kerugian tetapi akibat adanya perbedaan angka bayar sekitar 23,09 miliar, 23,9 miliar.
Nah, jadi kasus ini kalau kita lihat ceritanya itu dianggap ada bancakan tahun 2010 akhir, lalu tendernya terjadi di awal 2011 bulan Februari sampai Mei, kemudian pengumumannya itu bulan Juni, begitu. Dilaksanakan proyeknya itu dan diaudit di tengah jalan secara reguler oleh BPK tanpa ditemukan kerugian negara. Tapi ada banyak kesaksian yang unik di dalamnya. Misalnya kesaksian Mendagri yang mengatakan bahwa Agus Raharjo tidak saja menginginkan satu grup usaha untuk memenangkan tender ini, tetapi dia secara intensif dan aktif melobi Sekjen Kemendagri untuk memenangkan satu paket. Karena waktu itu perbedaan pendapatnya adalah LKPP dan Pak Agus menganggap bahwa sistem tendernya itu tidak boleh dibikin paket, harus dipecah. Tapi 17 lembaga memutuskan dalam rapat tim tender bahwa sistemnya harus paket karena ini teknologi. Tiba-tiba proses ini lompat karena waktu 21 Desember 2015 Pak Agus Raharjo dilantik menjadi ketua KPK, mulailah kasus ini ramai. Dan angka kerugian negara 2,3 triliun itu setelah saya lacak bersumber dari khayalan Nazarudin tentang orang-orang yang menerima uang dalam periode 2010. Termasuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di sana, disebutkan. Dan jangan lupa kalau saya flashback sedikit ya, ini partai kan ada partai nomor 1, ya, ada partai nomor 2. Semua yang disebut yang banyak sekarang terutama partai nomor 2. Karena Pak Nov waktu itu adalah ketua fraksi Golkar. Dia bukan ketua umum, ketua fraksi Golkar. Tapi Nazarudin adalah bendahara umum, Anas Urbaningrum adalah ketua umum partai penguasa pada waktu itu. Nah, lalu kemudian di ujung itu dinyanyikanlah seperti itu, seolah-olah di dalam DPR ini ada bancakan bagi-bagi uang negara APBN sebanyak 2,3 triliun. Ada orang yang dapat setengah triliun disebutnya, ada yang didapatkan 20 juta dolar, ada yang dapat 2 juta dolar, ada yang dapat 300.000 dolar, dan seterusnya dan seterusnya. Datanya dikeluarkan itu. Saya lihat mulai 2015. Meledaklah ini cerita seolah-olah DPR ini adalah tempat bancakan uang negara. Setelah itu terjadi, anehnya adalah selain audit-audit tadi, aliran dana ini hilang dalam dakwaan Andi Narogong. Karena tidak terbukti sebetulnya. Orang-orang yang dihadirkan itu tidak bisa membuktikan secara meyakinkan. Ada orang yang ketika dikonfirmasi, 2 orang yang dianggap bertransaksi berada di 2 tempat. Nazarudin sendiri jangan lupa, banyak dari kesaksian-kesaksian yang dia buat itu menurut keterangan Gamawan bohong. Karena pada hari itu sebetulnya dia lagi lari ke Kartagena. Tetapi Nazarudin ini ada perjanjian menurut saya, dan ini harus kita bongkar, perjanjian dengan KPK pasca Kartagena supaya Nazarudin itu dilindungi, ya, sehingga pohon bisnis Nazarudin 162 pohon bisnisnya itu dilindungi, asalkan Nazarudin bisa dipakai mulutnya untuk menghancurkan orang-orang yang diinginkan oleh KPK. Dan akhirnya Nazarudin terus saja nyerocos. Yang dia lakukan adalah menghajar orang-orang, semuanya disebut namanya. Semuanya disebut namanya. Ada satu kelompok saja yang namanya enggak disebut karena merupakan bagian dari perjanjian. Nah, sekarang ini ya, menurut saya adalah rakyat Indonesia punya hak untuk mengetahui secara terbuka apa yang sebetulnya terjadi. Sehingga betulkah ada kerugian 2,3 triliun yang menurut BPK dan BPKP tidak? Tapi yang saya dengar ini dihitung oleh orang KPK yang dia juga bekerja di BPKP, ya. Nanti kita lihat, karena saya mengusulkan kepada Pansus kemarin agar mengundang secara resmi BPK dan BPKP menerangkan hasil auditnya secara resmi. Karena kita ingin tahu, publik itu hanya penasaran, bagaimana ada uang 2,3 triliun mengalir di DPR yang terima cuma segelintir orang dan tidak terbukti. Sudah gitu ada 14 orang katanya mengembalikan uang, kita tidak tahu jumlahnya berapa, dan yang jelas orang itu juga kita tidak tahu kok dia bisa bebas. Kenapa orang yang belum jelas terima uang sampai hari ini diuber-uber
Seperti nasib ketua DPR itu ya, diuber-uber sampai hilang satu malam. Tadi ada orang di sini nggak mengerti kemana dia satu malam. Saya kebetulan dengar dia semalam itu di jalan tol katanya Bang Karni. Muter-muter dia semalam itu. Di Uber-Uber orang itu, di rumahnya di Uber, di kantornya di Uber, di rumah sakit dia di Uber. Tapi ada orang 7 tahun menikmati uang IKTP, mengaku katanya, tapi orang itu aman. Katanya apa namanya, equality before the law. Ya. Kalau mungkin orang itu saya nggak tahu ya, tuduhannya berapa, dia kembalikan berapa. Mungkin kalau Novanto equality before the law, pusing dia, mungkin dia punya uang $1 juta, dia bilang aja ke KPK, mungkin saya pernah ada nih, saya kasih $1 juta, tapi saya nasibnya kayak yang 14 itu dong. Kenapa yang 14 aman, yang belum jelas tidak aman? Nah ini fiksi-fiksi menurut saya yang terlalu banyak, yang sudah menghancurkan nama DPR, membuat ribut kita secara nasional, sampai-sampai pemerintah Republik Indonesia, baik yang lalu maupun yang sekarang, tidak berani mengakui bahwa pengadaan IKTP adalah salah satu pengadaan yang terbaik yang pernah ada di negeri ini. Karena auditnya bersih. Dibilang, wah ini banyak belangko yang belum dapat. Jangan lupa, orang dapat IKTP itu setelah berumur 17 tahun. Dan Republik ini penduduknya itu 1/4 miliar. Setiap tahun itu ada 17 juta orang sampai 20 juta orang berulang tahun yang ke-17. Makanya belangko harus dikasih lagi. Jadi kasus IKTP nggak bakalan selesai karena pengadaan belangko nggak selesai. Karena ada orang yang berulang tahun 17 tahun setiap tahun. Dia bilang ini buktinya nggak selesai-selesai. Kata, ya terang aja. Bayi lahir terus kok. Ulang tahun lahir terus. Jadi menurut saya ada baiknya kalau kita mendorong agar investigasi terhadap kasus IKTP ini dilakukan terbuka, seperti kita dulu menginvestigasi kasus Senturi. Meskipun kita tahu juga kasus Senturi juga berakhir tragis. Audit BPK sudah jelas. Sampai kemarin kita mendengar itu ada masih berkelahi di antara bank-bank yang menunggak uang Senturi di luar negeri itu. 6,7 triliun itu Bang Karni. Tapi ujungnya juga cuman Budi Mulya. Yang disebut 10 orang itu nggak kena sampai sekarang. Dan kita tahu orang-orang itu memang disebutnya pejuang atau link dari pejuang anti korupsi ini gitu. Tetapi kalau ini kita buka, auditnya kita ulang, kita buka kembali, mungkin kita akan tenang. Sebab yang saya temukan adalah pemberantasan korupsi di KPK menurut saya selama ini terjadi reduksi dari retorika besar, pintu masuk, grand corruption, korupsi kelas kakap dan lain-lain, mafia ini dan itu, tapi ujungnya adalah kita temukan tidak ada kerugian negara dan tidak ada orang yang relevan untuk ditersangkakan. Kasus saya mengulang ini, kasus korupsi sapi ini, jasanya Bung Abraham Samad ini, yang mengatakan mafia daging besar-besaran, merajalela, menyebabkan kerugian nelayan dan peternak dan lain-lain. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun pemberi izin dalam peristiwa korupsi itu. Tidak ada satupun dari Kementerian Pertanian yang menjadi tersangka. Tidak ada satupun dari Kementerian Perdagangan yang jadi tersangka. Tidak ada satupun dari Kementerian Perekonomian yang menjadi tersangka. Yang menjadi tersangka adalah seorang anggota Komisi 1 yang tidak berhubungan dengan impor-mengimpor daging, dan 2 orang pengusaha, 1 calo, 1 importir beneran. Bagaimana sebuah konspirasi bisa terjadi? Tapi itu yang saya bilang, selalu pada ujungnya terjadi reduksi makna. Dari yang kita dengar di awal, wah ini pintu masuk, wah ini mega korupsi, ini korupsi kelas kakap, tapi ujungnya nggak ada kok. Dan kita semua tersihir dalam drama yang terus-menerus, keharusan bertepuk tangan bagi KPK. Sampai capek dan gila kita bertepuk tangan untuk KPK. Negara nggak dapat apa-apa, korupsi nggak hilang, kerugian negara tidak balik, yang ada semua orang kena. Menterinya Pak SBY ini saya ngasih tahu, semua menterinya kena panggil KPK. Cuman 1 yang belum, yaitu Pak SBY sendiri.
Pak JK 3 kali, Pak Budiono 2 kali. Menteri-menteri itu kena, Pak Lukman Saifuddin enggak karena dia baru 4 bulan jadi menteri. Menterinya Pak Jokowi ini mungkin sudah setengah dipanggil KPK. Saya duduk di restoran di sebuah kota kecil di Indonesia. Ada foto pejabat-pejabat yang datang makan ke restoran itu, kebetulan terkenal. Ya Allah, ini semua gambar-gambar sini pernah dipanggil KPK semua, Bang Karni. Jadi seolah-olah peristiwa KPK memanggil pejabat-pejabat itulah prestasi yang sebenarnya dan tidak ada yang lain. Dan kita menganggap ini sebuah peristiwa pemberantasan korupsi yang tidak boleh-boleh dihalang-halangi, kata Abraham, yang harus diberikan atmosfernya untuk bekerja. Hasilnya apa? Saya ingin menutup dengan mengatakan ini ujungnya adalah kita semua jadi korban karena kita tidak dapat apa-apa. Ini yang disadari oleh Korea Selatan. 8 tahun KPK-nya dia bubarkan, dia ganti dengan lembaga pengaduan. Ekonominya baru tumbuh setelah itu. Karena korupsi ini adalah peristiwa kejahatan otak. Dia nggak bisa diselesaikan dengan otot. Dia harus pikirkan, dia harus dengan sistem. Bagaimana menciptakan iklim supaya pejabat misalnya tidak dijebak dalam tindakan pidana. Ongkos pilkada sampai 30 miliar, 100 miliar, gaji bulanan 5 juta. Ini yang begini-begini kan harus dipangkas dari akarnya. Tapi kalau kita senang melihat orang ditangkap, biarkan sistem ini terus berjalan dan kita akan terus-menerus menepuk tangan sampai 100 tahun kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pidato Fachri Hamzah malam ini. Pemirsa, tidak ada yang kebetulan dalam politik. Dan kalau itu terjadi, berarti masalah itu sudah direncanakan untuk kebetulan. Franklin Roosevelt, Presiden Amerika. Kita lihat sejenak.